Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih, soal komunikasi. Kadang kan kita semangat banget pengen nyambung sama orang baru, tapi malah kedengeran kayak cemas atau buru-buru gitu ya. Iya, iya, itu sering kejadian. Niatnya sih baik, pengen akrab, tapi caranya itu bisa jadi keliru. Nah, sumber kita kali ini dari buku Leigh Lowndes, How to Talk to Anyone. Banyak strategi praktis di situ. Oke, dan fokus kita hari ini lebih ke gimana caranya ngelola dorongan buat langsung nunjukin kesamaan sama lawan bicara. Biar kita kelihatan lebih tenang gitu kan, lebih percaya diri, nggak kelihatan kayak butuh banget koneksi. Betul sekali. Antusiasme itu bagus ya, tapi kalau terlalu cepat diekspresikan, bisa jadi ditangkapnya beda. Kayak cemas atau butuh validasi gitu. Kita akan bedah nih satu teknik spesifik dan kaitannya biar citra diri kita lebih meyakinkan. Anda pasti pernah lah ngalamin, ya kan? Lagi asik ngobrol, terus lawan bicara nyebutin sesuatu. Mungkin hobi, tempat asal, atau film favorit, yang ternyata sama persis sama kita. Nah, reaksi pertama kan pasti pengen langsung nyeletuk. Wah, sama dong, saya juga. Gitu, alami banget rasanya. Sangat alami. Ya karena itu kan cara paling cepat buat nyambung. Tapi buku ini lewat teknik hashtag 27 namanya Kill the Quick Me Too. Itu nyaranin pendekatan yang sedikit beda, yaitu tahan diri dulu sejenak. Tahan diri. Kenapa gitu? Bukannya kalau nemu kesamaan itu momen bagus buat dekat? Nggak takut momennya hilang kalau diam aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Resiko momen hilang memang ada sih kalau jedanya kelamaan banget. Tapi coba kita lihat logikanya ya. Menurut Londes, kalau kita langsung nyamber, saya juga, itu secara nggak sadar bisa ngasih sinyal kita tuh kayak lapar koneksi, seolah-olah kita pengen banget diterima. Jadinya bisa terkesan kurang pede, atau malah kayak, agak needy. Di buku ini pakai istilah yang lumayan nyelikit sih, biar nggak kayak a lonely little stray. Oh, oke. Jadi idenya itu ngasih jeda yang strategis gitu ya? Misalnya nih, ada teman baru cerita seru soal liburan skinya, atau cerita soal kota kecil tempat dia besar, yang kebetulan kita juga tahu. Nah, daripada langsung motong, kita biarin aja dia selesai cerita dulu gitu. Tepat sekali. Biarin dia nikmatin momennya, biar dia ngerasa didengerin sepenuhnya, kita dengerin detail ceritanya. Nah, baru setelah dia selesai atau pas ada jeda alami di percakapan, kita baru masuk. Misalnya bilang, wah cerita Anda soal Aspen tadi ngingetin saya pas kesana beberapa tahun lalu. Atau, wah menarik banget dengar cerita kota itu, saya juga punya kenangan di sana. Terus bedanya apa? Maksudnya, efeknya ke lawan bicara gimana? Efeknya bisa lumayan signifikan loh. Pertama ya jelas dia merasa lebih didengerin, dihargai, karena kita nggak motong antusiasmenya. Kedua, pas kita akhirnya ngungkapin kesamaan itu setelah jeda, rasanya tuh lebih berbobot, lebih kayak kejutan yang positif. Jadinya koneksinya kerasa lebih spesial, bukan cuma kebetulan yang diobral gitu aja. Dan yang paling penting nih, ini nunjukin ketenangan sama kepercayaan diri kita. Kita nggak buru-buru jualan diri. Wah, menarik ini. Jadi bukan cuma soal apa yang kita bilang, tapi kapan kita bilangnya itu penting banget ya buat ngelola kesan orang ke kita. Ini jadi kepikiran, ini nyambung juga ya sama aspek nonverbal yang dibahas di teknik lain. Kayak soal postur tubuh yang tenang di teknik hashtag 4, hang by your teeth itu. Nah, iya, Anda nangkap benang merahnya. Nyambung banget. Teknik hashtag 27 soal jeda verbal ini bisa dibilang kayak saudara kembar sama teknik hashtag 4 soal postur menggantung dengan gigi itu. Dua-duanya tujuannya sama, nunjukin ketenangan dan keyakinan dari dalam. Postur yang tegak tapi rileks itu kan masih sinyal saya nyaman dan percaya diri. Sama kayak jeda bicara yang terkontrol ini. Sama-sama ngurangin kesan cemas atau terburu-buru. Oke. Terus gimana sama kebiasaan verbal lain? Di buku itu kan juga ada nyinggung soal teasing atau godain orang di teknik hashtag 33. Ada hubungannya juga nggak sih? Ada kaitannya. Kadang-kadang kan godaan yang berlebihan atau nggak pas itu bisa jadi topeng buat nutupin rasa gugup. Atau cara aman buat interaksi tanpa terlalu nunjukin diri. Nah, sama kayak seruan saya juga yang kecepatan tadi, itu bisa jadi manifestasi dari kecemasan sosial yang pengen ditutupi. Jadi ya ngurangin teasing yang nggak perlu, jaga postur, sama ngatur timing pas ngungkapin kesamaan itu, semua bagian dari strategi biar kelihatan tenang dan meyakinkan. Oke, balik lagi soal jeda pas nemu kesamaan tadi. Seberapa lama sih jeda yang pas?
Kan jangan kelamaan juga ya. Nah, itu poin penting banget. Di catatannya emang diingetin, jangan nunggu kelamaan sampai obrolan udah ganti topik atau momennya udah basi. Kalau jedanya kepanjangan, nanti malah bisa dikira nggak tulus, atau kayak main-main, atau malah pelupa. Kuncinya itu timing yang pas. Cukup lama, biar lawan bicara selesai dan ngerasa didengerin, tapi juga cukup cepat biar relevansinya masih kerasa kuat. Mungkin beberapa detik lah setelah mereka selesai ngomongin pokok pikirannya. Oke, jadi kesimpulan dari penelusuran kita hari ini nih, pas Anda nemu kesamaan sama orang, coba deh tahan dikit dorongan buat langsung nyeletuk. Kasih jeda sebentar, biarin dia selesai cerita. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi lebih ke strategi. Biar tampil lebih pede, lebih tenang, dan biar koneksi yang terjalin itu rasanya lebih dalam gitu. Bukan cuma reaksi impulsif, karena mungkin sedikit cemas. Ini nyambing juga sama cara kita bawa diri secara keseluruhan ya, termasuk postur dan cara bicara yang lain. Persis. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Selain pas mau bilang saya juga ini, di bagian percakapan mana lagi ya kira-kira Anda bisa pakai jeda strategis ini buat ngatur kesan? Coba pikirin deh, mungkin jeda sebelum jawab pertanyaan yang agak susah, atau jeda buat ngumpulin pikiran sebelum kasih pendapat, atau bahkan jeda sebelum bereaksi pas dengar sesuatu yang kagetin. Gimana jeda ini bisa jadi semacam alat bantu buat navigasi sosial yang lebih mulus dan lebih meyakinkan? Coba direnungkan.